A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala seperti halnya mempertemukan kita pada pagi hari ini, hendaknya Allah Subhanahu wa taala juga mempertemukan kita di surganya. Dosa-dosa kita diampuni, ditunjukkan kepada kita jalan yang lurus dengan menuntut ilmu, dengan hadir dalam majlis ilmu. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya salawat yang kita sampaikan itu bermanfaat bagi kita sendiri. Salawat yang kita ucapkan adalah menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyrah." Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Maksud salawatnya bagaimana? Ketika kita salawat Allah kepada kita seperti apa? Nah, kalau salawat kita kepada Rasulullah, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam setiap kali nama yang disebut. Adapun salawat Allah kepada kita, yaitu Allah menyebutkan kebaikan kita di hadapan para malaikatnya. Nah, ini maksud dengan salawat. Jadi Allah itu ada berselawat juga Bapak Ibu. Ya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah berselawat. Masya Allah, Allah saja berselawat kepada siapa? Kepada Nabi. Dan siapa lagi? Malaikatnya juga berselawat berselawat kepada Nabi. Nah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah saja berselawat, malaikat saja yang mulia berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Salawat kita kepada Nabi adalah rahmat, doa kita, ya, penghormatan kita kepada Nabi. Sekarang bagaimana salawat Allah kepada Nabi? Salawat Allah kepada Nabi maksudnya Allah menyebutkan kebaikan Nabi di hadapan para malaikat. Salawat malaikat pun ada salawatnya. Salawat malaikat itu menyebutkan, memuliakan Nabi, dan kita pun diperintahkan dengan hal yang seperti itu. Nah, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sekali saja, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man dzukirtu indahu fala yusalli alayya. Orang yang pelit, orang yang kedekut dalam bahasa Melawinya, orang yang bakhil dalam bahasa Arabnya, apa itu? Man dzukirtu indahu, yang namaku disebutkan kepadanya, fala yusalli alayya, tidak mau berselawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, perbanyak salawat. Ya, salawat ini perintah Islam. Salawat ini disunnahkan diperbanyak. Salawat ini manfaatnya kembali kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dimiliki Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan sedikit mengutip ayat Al-Quran, surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut. Surat apa ini? Apa arti Al-Ankabut? Apa Bapak Ibu? Laba-laba, spider. Wah, kalau disebut laba-laba mungkin masih bingung pula. Tapi kalau disebut Spiderman, baru ingat, kan gitu kan? Disebutkan film Spiderman, spider. Nah, Bapak Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sesungguhnya Allah mengatakan alif lam mim, ahasiban nas. Apakah manusia menyangka? Di sini bukan Allah bertanya, enggak. Ya, dalam Al-Qur'an Allah banyak bertanya. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah? Kiamat. Apa tahu kiamat itu?
Apakah kamu tahu apa hari kiamat? Allah pula bertanya kepada kita. Jawaban kita tentu Allah lebih tahu. Ini bukan pertanyaan Bapak Ibu. Ini adalah suatu istingkar namanya ya. Pertanyaan tapi untuk membuat penyanggahan. Pertanyaan tapi untuk membuat penekanan. Bapak Ibu, saya tahu apa kau? Seluruh orang tahu air kau. Tapi apa? Di sini ini dimaksudkan ada sesuatu. Kenapa ada air? Kenapa disebutkan air? Maka Ustaz kau menyebutkan kau air. Satu orang tahu kau air kan? Tahu saudara, tapi apa maksudnya? Apakah kamu tahu ini air kan? Coba perhatikan ini. Gitu maksudnya. Untuk memberikan penekanan kepada suatu hal, atau juga untuk sebagai pengingkaran. Ya, ahasiban. Apakah manusia menyangka? Oh, manusia, jangan sangka loh, salah sangka engkau. Kayak gitu dan namanya istingkar. Bertanya tapi ingin mengingkari. Ada anak berkelahi. Apa kata bapak? Weh, mana kalian kau? Lah tahu cara cakap yang berdua bertanya je lah. Apa kalian lakukan ini? Kan gitu kan? Apakah ini pertanyaan? Bukan pertanyaan. Kalian ini melakukan perbuatan yang saya ingkari. Kayak begitu ya. Kamu berdua sekarang berkelahi. Saya ingkari hal tersebut. Bukan ditanya. Mana kalian kok? Itu anak bertanya. Ya kami tanpa apa kan? Kami bercakap. Kayak itu. Tapi bukan bertanyaannya itu bukan ingin bertanya, tapi apa? Pertanyaan ingin mengingkari. Ini dia. Jadi ada pertanyaan yang betul-betul isti'lam untuk ingin tahu apa artinya. Ustaz, apa arti ayat ini Ustaz? Ya. Tadi sebelum tampil sini baca Quran ada satu ayat yang sulit kami terjemahkan. Apa terjemahannya? Tahu maksudnya tapi sulit terjemahkan. Akhirnya dilihat sana, ternyata terjemahannya seperti ini yang secara pemahaman, bukan secara literal, bukan secara bahasa. Bahasa kami paham tapi sulit terjemahkan. Ternyata pemahamannya seperti itu. Tadi ini apa? Ingin mengetahui, betul-betul tidak tahu. Ada yang bertanya tapi ingin untuk menguatkan. Ya, seperti kami katakan tadi, tahu nih air. Untuk apa? Mencari perhatian. Mencuri perhatian. Menarik orang untuk melihat apa yang saya sampaikan. Dan ada pertanyaan itu untuk mengingkari. Ini macam-macam. Pertanyaan ingin bertanya, pertanyaan ingin menarik perhatian, dan ada pertanyaan itu adalah ingin mengingkari. Ya, ada orang bunuh-bunuhan, mana kalian suka bercakap je lah. Lah tahu bercakap, bertanya juga apa lah. Kan gitu kan? Ini bukan hal seperti itu. Nah, dalam ayat ini ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Ini Allah mengingkari. Wahai manusia, apakah engkau, bukan apakah artinya apa? Maksudnya apa? Jangan engkau sangka. Ya, jangan engkau sangka. Apakah engkau menyangka? Ahasiban nasu ayyutraku apakah manusia menyangka? Mereka mengatakan ayyaqulu amanna. Mereka mengatakan saya beriman. Wahum la yuftanun. Kemudian mereka tidak diuji. Ya, Bapak Ibu, siapapun juga yang mengatakan dirinya saya beriman, setelah itu pasti dapat ujian. Ya, ingat, mengaku beriman, ya, ujian akan datang. Siap-siap. Bisa lari dari ujian? Tidak bisa. Karena itulah kita akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hidup di dunia memang untuk ujian. Dilihat mana derajat kita yang paling tinggi. Semakin dia lolos dalam ujian, maka derajatnya semakin tinggi. Kalau tidak lolos ujian, bagaimana mendapatkan nilai yang tinggi? Nilai tinggi di sisi Allah akan diletakkan pada tempat yang dikatakan innal abrara lafi illiyin, inna kitabal abrara lafi illiyin. Orang-orang yang baik itu ditetapkan kitabnya di Illiyin. Dalam satu hadis dikatakan memang mereka di Illiyin. Orang yang jahat ditempatkan di suatu tempat yang namanya Sijin. Ya, Sijin. Nah, Bapak Ibu Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba diuji, ya, mengatakan beriman, kemudian dipastikan akan dapat ujian. Ya. Nah,
Disinilah Allah akan menilai mana yang baik di antara kita, mana yang jujur, mana yang dusta keimanannya. Ya, asibanna suayutraku sudah. Apakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan gitu saja, tidak ada ujian? Tidak. Jadi jangan sangka Bapak Ibu kalau beriman tidak ada ujian, itu enggak. Ya, ayutraka sudah dibiarkan begitu saja, tidak. Mereka akan mendapatkan ujian. Nah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah lihat di antara kamu mana amalan kamu yang paling baik. Nah, ujian itu tingkatannya, ujian itu pun bertingkat-tingkat. Ada yang berat, ada yang mudah. Ada yang berupa nikmat, ada yang merupakan bencana, musibah. Itu pasti ujian seperti itu. Makanya Allah SWT mengatakan, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dalam surat Al-Ankabut ini, dalam ayat 1, ayat 2 dan seterusnya, masalah fitnah semua, masalah ujian, namanya fitnah. Bapak SWT, walaqad fatannal ladzina min qablihim, sesungguhnya kami telah memberi fitnah, memberi ujian, min qablihim, orang-orang sebelum kamu. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, di sini akan diketahui mana orang-orang jujur. Saya beriman, ternyata ketika ujian tidak lulus ujian, berarti imannya dusta. Wala ya'lamannal kadzibin, di situ akan diketahui mana orang-orang yang dusta. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an namanya ujian disebut dengan fitnah. Fitnah dalam Al-Qur'an, kajian tafsir lagi nih. Kalau fitnah itu banyak maknanya. Fitnah itu bisa berarti kufur, kekufuran. Ya, fitnah itu banyak artinya Bapak Ibu. Fitnah itu berarti bisa kekufuran, bisa berarti syirik. Ya, kadang-kadang menempatkan ayat tidak pada tempatnya. Apa dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl? Yang namanya fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Ada orang berdusta kepada orang lain ataupun mencelakakan orang lain, dikatakan itu fitnah. Membuat apanya, dusta yang disebarkan, itu fitnah. Fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Al fitnah di sini maknanya lah syirik dan kekufuran. Ini salah maknanya orang sekarang ya. Al fitnah itu asyaddu minal qatl, ini sering kita dengar. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Dalam ayat ini fitnah itu adalah kufur atau kesyirikan. Yang namanya kekufuran, yang namanya kesyirikan itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Itu maksudnya. Jangan mentafsirkan ayat sembarangan. Jangan mentafsirkan ayat semaunya saja. Fitnah itu bisa berarti berita bohong, bisa juga. Fitnah itu bisa berarti bisa syirik, bisa kufur, bisa berita bohong, bisa ujian, bisa musibah. Dan fitnah paling banyak di dalam Al-Quran maknanya adalah ujian. Ya, jadi fitnah itu asal maknanya adalah ujian. Maka di sini dikatakan walaqad fatannal ladzina min qablihim, kami telah memberi fitnah. Memberi apa? Ujian kepada orang-orang sebelum kamu. Di sini diketahui mana yang jujur, di sini akan diketahui mana yang dusta. Dalam surah Al-Maidah surat Al-Ankabut ayat 3. Nah, Bapak Ibu Subhanahu wa taala, di sini Allah katakan bahwasanya kita kena fitnah, kena ujian bertingkat-tingkat. Kalau dia lulus ujian satu, naik ujian selanjutnya. Lulus lagi, naik ujian selanjutnya. Naik lagi, semakin lebih berat. Kayak gitu memang. Ya, lulus SD, masuk SMP lebih berat. Lulus SMP lebih berat lagi, masuk SMA. Jadi memang seperti itu, bertingkat-tingkat. Yang paling sulit itu adalah derajatnya imannya paling berat, paling tinggi. Mendapatkan ujian paling berat berarti ujiannya paling tinggi. Mendapatkan ujian ringan menunjukkan imannya adalah ringan. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, siapa iman paling tinggi di muka bumi Bapak Ibu? Siapa? Jawabannya betul, Rasul, para Rasul. Maka dalam Al-Quran, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, asyaddu bala'an al-anbiya summal amsal fa-amsal. Yang paling berat mendapatkan ujian adalah para Rasul, para Nabi. Kemudian orang yang mendekati derajat Nabi,
kemudian yang mendekati di bawahnya lagi, kemudian mendekati bawahnya. Jadi bertingkat-tingkat. Ujian semakin berat menunjukkan iman semakin tinggi. Tapi bisa juga ketika kita mendapatkan musibah itu bukan ujian tapi azab. Ada seorang artis, pakaiannya tidak beres, kerjanya mengumbar aurat, kerjanya maksiat ke sana sini, kemudian mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, dikatakannya ini ujian dari Allah. Ya, kata Zainuddin MZ apa katanya? Salat tidak, puasa tidak, zakat tidak, kemudian mendapatkan musibah, ini ujian dari Allah. Apa pula itu namanya tuh ya? Apa namanya? Ujian masuk sekolah enggak, ujian tidak. Kemudian bagaimana mendapatkan ijazah? Seperti itulah kan? Itu musibah. Nah, Bapak Subhanahu wa taala, para nabi mendapatkan ujian paling berat. Siapa nabi paling berat, paling tinggi derajatnya? Rasulullah. Maka Rasulullah pun adalah manusia yang paling berat ujiannya, Bapak Ibu. Ya, paling berat. Kecil ditinggal bapak, 5 tahun meninggal ibu, yatim piatu, sendiri dia, dikasuh oleh kakeknya yang menyayangi, meninggal pula kakeknya lagi. Dalam pindah ke pamannya, meninggal pamannya. Masya Allah, yatim piatu ditinggalkan orang-orang terdekat. Wah ya, itu waktu kecil ditinggalkan bapak ibu. Setelah besar punya anak, anaknya meninggal semua. Ya, Rasulullah SAW mempunyai anak Qasim. Qasim ini makanya Rasulullah SAW, nama Rasulullah SAW adalah Qasim. Boleh memberi nama anak Qasim tapi tidak boleh mempunyai gelar Abul Qasim. Rasulullah mengatakan samu bismi wala tusamu bikunyati wala tukanu bikunyati. Boleh memberi namaku meskipun hadisnya dipermasalahkan, wala tukanu bikunyati, tapi tidak boleh punya gelar dengan gelarku. Apa itu Abul Qasim? Qasim meninggal waktu kecil. Abdullah meninggal di waktu kecil. Masya Allah ya. Ibrahim sempat menyusu, meninggal di waktu kecil. Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab ya. Ruqayyah, Ummu Kulsum sempat menikah, tidak punya anak, meninggal. Itu semua dalam hidup Rasulullah SAW ya. Zainab punya anak Sumamah, kemudian Zainab meninggal. Siapa lagi? Fatimah. Fatimah baru punya anak. Intinya apa? Anaknya Rasulullah SAW meninggal semua. Bapak Ibu, siapa yang pernah merasakan meninggal seorang anak? Rasulullah SAW tidak satu. Berapa? Hampir semua. Bukan semua kecuali satu yang hidup. Apakah sedih? Sedih sekali. Waktu kecil ditinggal bapak, sudah besar anak yang meninggal. Itu baru masalah keturunan. Ujian apa lagi? Oh, jangan ditanya. Dituduh penyihir, dituduh tukang syair, dituduh pemecah belah umat, padahal dia adalah akhlaknya paling mulia. Makanya dia heran ketika Waraqah bin Naufal mengatakan, seandainya saat engkau dikeluarkan oleh kaum kau, aku ada di situ, aku akan bela engkau wahai Muhammad, kata Waraqah bin Naufal. Rasulullah kaget. Dia tidak punya musuh, berkata selalu jujur, gelarnya Al-Amin, semua kebaikan sudah dilakukannya. Heran dia, awabi mukhrijiyya ana, aku akan dikeluarkan oleh kaumku. Apa kata Waraqah bin Naufal? Tidak ada yang datang kepada seseorang yang seperti yang kau dapatkan kecuali akan mendapatkan musibah dan akan diusir oleh kaumnya. Ya, dibujuk dia tuh kebaikannya. Makanya ketika Rasulullah SAW dalam keadaan ketakutan dibujuk oleh istrinya, disayang-sayang, disebutkan, engkau selalu menanggung silaturahim, engkau menanggung orang-orang terlunta-lunta, engkau menyambung tali, engkau membuat kebaikan ini. Sekarang tidur aja, engkau nggak akan masalah, tidur. Tahu-taunya ketemu Waraqah bin Naufal, tidak ada sesuatu yang datang kepada engkau, kepada seseorang yang seperti yang kau datangi wahai Muhammad, kecuali mereka akan akan dikeluarkan oleh kaumnya. Mereka akan mengeluarkan aku. Iya, semua. Rasulullah SAW diusir, dilempar
pakai kotoran, pakai batu, itu tukang sihir, pemecah belah umat dan. Oh, jangan lagi. Itu dari kaumnya, dari keluarganya. Wah, musibah paling berat apa? Hadisul ifki, dituduh istrinya selingkuh. Masya Allah. Siapa itu? Aisyah dituduh selingkuh. Kalau laki-laki dituduh bininya selingkuh, Bapak Ibu, tak taluk tagak apa logo kedua tu kan? Itu terjadi pada Rasulullah. Apalagi yang belum? Sebutkanlah. Didapat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW paling berat ujiannya. Kemudian Nabi yang paling mulia setelah Rasulullah SAW, Ibrahim. Wah, Ibrahim dituduh, dibunuh, mau dibakar, dikeluarkan dari kaumnya. Jangan tanya lagi. Tidak punya anak, berdoa dia terus berdoa, dapat anak disuruh sembelih. Masya Allah. Dah dapat anak disuruh sembelih. Allah ingin menguji cinta kepada anak atau cinta kepada Allah. Ternyata lebih cinta kepada Allah, tak kepada anak. Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi siapa lagi? Nabi Nuh dan sebagainya. Yang paling berat ujiannya adalah para rasul. Tsummal amsal fa amsal. Kemudian yang mendekati. Semakin dekat kepada Rasul semakin berat ujian. Coba sebutkan ulama yang tidak mendapatkan ujian. Oh, negaranya baik. Negara baik belum tentu tidak mendapatkan ujian. Sebutkan. Sebutkan ulama yang tidak mendapat ujian. Bapak Ibu, kalau membaca ada buku namanya bukunya Syiar Alam Nubala, itu menceritakan kisah para orang-orang yang disebutkan dalam sejarah. Nah, setiap ulama yang disebutkan situ mihnah. Apa mihnah? Ujian yang didapatnya. Ya. Jadi dalam Syiar Alam Nubala setiap disebutkan seorang ulama disebutkan mihnah, ujian apa yang didapatnya. Siapa? Sebutkan siapa? Imam yang empat lah, contoh imam. Imam Abu Hanifah. Oh, Masya Allah, mazhabnya terbesar di dunia saat ini. Mazhabnya terbesar di muka bumi saat ini. Apa yang terjadi? Meninggal dalam penjara. Ya, di penjara dia, mati dalam penjara. Masya Allah. Mati dalam penjara. Jadi bukan berarti orang dalam penjara itu jelek, tidak. Ujian akan datang. Padahal itu pemerintahannya sangat baik. Abbasiyah, ada Umayyah, ada Abbasiyah, mati dalam penjara. Oh, kalau gitu zalim? Enggak. Kenapa sebabnya? Ceritanya panjang. Ya, intinya Imam Abu Hanifah mati dalam penjara. Imam Abu Hanifah orang kaya. Orang kaya, tapi apa? Ujiannya tidak tanggung-tanggung. Mati dalam penjara. Jadi bukan tentu orang masuk penjara jahat, enggak. Belum tentu juga kita jangan melihat zahir. 3 atau 4 hari yang lalu Bapak Ibu, ya, saya sholat masbuk, ketinggalan 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah. Di samping saya Bapak Ibu ada anak muda, besar badannya, hitam, betato. Oh, betato. Saya lihat, wah, apa? Matanya sembab. Solatnya lama, air mata aja muka isinya. Saya pikir dalam hati saya, karena mungkin saya belajar ilmu agama, terpikir saya seolah-olah dia lebih baik. Oh, ini kemungkinan lebih baik daripada saya. Ya, orang yang taubat Bapak Ibu itu bisa jadi lebih baik daripada kita yang beramal setiap hari. Kenapa? Allah mencintai orang-orang yang bertaubat Bapak Ibu. Terpikirlah dalil-dalil dari kepala saya ini. Allah lebih menyenangi seorang yang taubat dalam satu riwayat, ya, daripada ada seseorang kana rajulan fil falati ala dabbatihi, ya, orang naik kendaraan, makan minumnya di atas kendaraannya, pergi ke suatu daerah, tidur dia, hilang kendaraannya, makanannya nggak ada, minuman nggak ada, udah nunggu mati saja dia, ketiduran. Ketika bangun, untanya sudah ada di depannya, makan minum sudah lengkap. Unta yang hilang tuh balik tiba-tiba, dia mau mati, menunggu mati. Kemudian berteriaklah dia. Saking senangnya dia, teriakannya tuh terpleset lidahnya, mengucapkan kalimat yang tidak pantas. Padahal
mengucapkan kalimat tidak pantas. Kenapa? Terpeleset lidah. Apa yang dikatakan? Ya Rabb, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Terpeleset lidahnya. Apa katanya? Saking senangnya terpeleset. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Seharusnya apa? Ya Allah, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Tapi saking senangnya terpeleset lidahnya. Apa katanya? Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Masya Allah. Digitukannya saking senangnya. Ketahuilah Allah lebih senang daripada orang yang seperti ini. Kapan? Ketika seorang bertaubat. Nah itu hadis, keluar hadis. Bayang lagi hadis ya. Laula tudnibun la tallahu biqaumin yudnibuna fa yastaghfiruna faghfaralah. Kalaulah kamu ini semua soleh, tidak maksiat, maka Allah akan datangkan suatu kaum yang bermaksiat kepada Allah. Kemudian mereka bertaubat, beristighfar kepada Allah, Allah ampuni. Saking begitu Allah tuh menyukai orang-orang yang beristighfar, bertaubat. Nah, keluar seperti ini. Jadi jangan sangka tatoan segala macam bisa jadi lebih baik daripada kita. Saya waktu itu langsung malu. Sholatnya lama, saya sudah salam dia masih juga at-tahiyatul mubarakatuh, matanya sembab air mata aja isi kepalanya ini, pada tatuan ya. Kaget saya, Masya Allah. Nah Bapak Subhanahu wa ta'ala, Imam Abu Hanifah meninggal dalam penjara. Imam Malik pun diuji. Imam Syafi'i juga diuji. Banyak jenis Syafi'i, nggak bisa kita sebut di sini ya. Yang jelas Imam Syafi'i kalau mengajar, kata guru saya, dan saya lihat memang seperti itu dalam riwayat, kalau mengajar Bapak Ibu, tangan kanannya megang buku, membacakan segala macam, tangan kirinya ke belakang, memegang ekornya. Kenapa? Kena ambeien berdarah. Imam Syafi'i menutup jalan keluarnya, menutup di anusnya itu. Kenapa? Darah mengucur di situ. Kalau mengajar, tangan kanannya megang buku, tangan kirinya ke belakang, menutup darah yang keluar. Masya Allah, itu sakitnya Imam Syafi'i. Meninggalnya karena ambeien, kata sebagian riwayat. Imam Ahmad Hanbal, imam mazhab yang 4 Ibu ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Syafi'i jangan tanya banyak. Imam Ahmad Hanbal ini paling berat. Dalam Khalifah Ma'mun ditangkap dia. Ketika sebelum Khalifah Ma'mun meninggal, dipesankan kepada Khalifah setelahnya, Mu'tasim, jangan dilepas. Baik, dipenjara dia. Zaman Mu'tasim, dipenjara 2 tahun. 2 tahun Bapak Ibu, silahkan buka seluruh kitab sejarah. Selama 2 tahun Imam Ahmad Ibnu Hanbal, mazhab Hambali ya, itu setiap hari dicambuk, setiap hari, walam yatawaqqaf hatta yughma alaih. Tidak pernah berhenti, dicambuk selama 28 bulan ya. Dikatakan samanya wa isuna syahran, 28 bulan dicambuk setiap hari, tidak pernah berhenti kecuali kalau sudah pingsan. 2,5 tahun, Masya Allah. Tiap hari cambuk pingsan baru berhenti, cambuk lagi pingsan baru berhenti. Seperti itulah setiap hari. Zamannya Mu'tasim, zamannya Mu'tazilah, zaman Mu'tazilah 2,5 tahun. Sebelum meninggal Mu'tasim, pesan kepada khalifah sebelumnya, al-wathiq billah ya, ini jangan dilepas. Akhirnya kasihan, wathiq billah, kasihan. Oke, tidak dipukul lagi, tapi masih di penjara. Tambah 5 tahun lagi. Zaman al-wathiq billah tidak boleh bicara. Dan selama 5 tahun Imam Ahmad tidak pernah sholat ke masjid, ataupun jarang. Kenapa jarang ke masjid? Bukankah dia imam? Pertama dilarang keluar rumah. Yang kedua, tidak taluk lah cahaya badan. Lihat seluruh buku sejarah, badan tu tidak kuat berdiri lagi. 2,5 tahun setiap hari dicambuk, dipukul. Oleh Mu'tasim. Masalahnya apa? Masalahnya faham Mu'tazilah. Kalau zaman sekarang faham sekuler. Sekuler ini lebih jelek daripada Mu'tazilah. Bapak Subhanahu wa ta'ala, tambah 5 tahun lagi al-wathiq billah. Kemudian setelah wathiq billah meninggal, baru kemudian digantikan oleh Khalifah Mutawakkil billah. Mutawakkil billah ahlus sunnah ya. Lepaskan dia, karena dia adalah imam ya, kena khalifah yang sudah ahlus sunnah. Tapi tidak berhenti juga, dituduh sana sini juga, dituduh menyembunyikan orang-orang yang dicari. Sampai geledah rumahnya, kata Mutawakkil billah, digeledah, tidak ada ketemu orang. Dah kalau gitu lepaslah. Dia baik,
tapi tetap saja tidak lepas dari ujian. Nah, 2,5 tahun di penjara di zaman Ma'mun, di penjara 2,5 sampai plus cambukan setiap hari, tambah pula 5 tahun lagi di zaman Al-Wasiq Billah, kemudian baru lepas setelah itu. Berapa tahun penjara Anda tahu, hitung sendirilah. Bapak Subhanahu wa taala, itu Imam Ahmad, Masya Allah, setiap hari. Sebutkanlah siapa yang tidak dapat ujian. Kebanggaan kita lah Buya Hamka. Apa salahnya Buya Hamka itu? Apa kurangnya, apa jeleknya Buya Hamka? Di penjara juga. Buya Hamka di penjara. Saya kemarin mendapatkan ada pertanyaan, betul enggak? Orang yang memenjarakan Buya Hamka minta di akhir hidupnya disolatkan oleh Buya Hamka. Disolatkan oleh Buya Hamka. Padahal itu adalah orang yang menjarakan dia. Siapa? Presiden Soekarno. Betul nggak? Saya cari kemarin, betul ya. Kesaksian ini dalam buku ini ya. Yang memenjarakan Buya Hamka di akhir hidupnya, yang minta disolatkan oleh Buya Hamka ya Presiden Soekarno. Padahal yang menjarakan Soekarno siapa? Menjarakan Buya Hamka siapa? Presiden Soekarno. Masya Allah. Seputih apa, sebersih apa hati Buya Hamka, Bapak Ibu. Musuhnya yang mencelakannya, justru dia yang menyolatkan. Masya Allah. Balok macam itu. Itulah. Jadi Bapak Ibu Subhanahu wa taala, ya. Kalau sekarang apa? Sekarang banyak ya. Kalau sekarang Bapak Ibu teroris misalnya, ya. Bapak Subhanahu wa taala, ini adalah ujian-ujian di muka bumi. Sebutkan siapa yang tidak pernah, semua. Nah, fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Di situ akan diketahui mana orang-orang yang jujur, mana orang-orang yang dusta. Ya. Nah, Bapak Ibu Subhanahu wa taala, ini ujian, ya. Dan raihlah ujian dengan nilai tertinggi. Lewati ujian dengan sebaik-baiknya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, ujian itu bentuknya macam apa, Ustadz? Ya. Para ulama mengatakan, Bapak Ibu, ujian itu ada 2. Fitnah itu ada 2. Ya. Fitnah itu ada 2. Yang pertama, fitnah syubhat. Yang kedua, fitnah syahwat. Nah, ya. Jadi ujian itu bisa 2. Ya. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, ujian banyak. Imam-imam seperti kami sebut, Imam Ahmad bin Hanbal itu di zaman Khalifah Abbasiyah, hanya saja Mu'tazilah. Ya, kalau sekarang sekuler. Sekuler ini lebih dahsyat, lebih jelek daripada Mu'tazilah. Kenapa? Sekuler itu al-fasluddin an-daulah, melepaskan agama, memisahkan agama dari kepemerintahan. Nah, jadi nggak usah urusan agama ini, urus pemerintah, nggak usah urus pakai agama. Agama ini campakkan sajalah, ya. Agama ini urusannya di masjid. Nah, itu dia sekarang namanya sekulerisme, ya. Agama hanya di masjid. Nah, ini yang sekarang lagi marak di mana-mana, ya. Di zaman ini ujian, ya. Ujian itu sifatnya adalah ada syubhat, ada syahwat. Mana yang lebih berat, Ustaz? Syubhat lebih berat daripada syahwat. Nah, ya. Syubhat lebih berat daripada syahwat. Bagaimana menangkalnya? Yang untuk menangkal, untuk menghadapi, untuk mempersiapkan diri dari fitnah syubhat, tidak ada jalan kecuali apa? Belajar, menuntut ilmu, pergi ke pengajian. Makanya syaitan tidak suka ada pengajian. Ada pengajian yang baik-baik, ustadznya yang diusir. Ya, nah, itu syaitan nggak suka. Kalau ada pengajian yang isinya qala Allah qala Rasul, diusir. Dianggap radikal, intoleransi, teroris, Wahabi, macam-macam. Ya. Gelar-gelar. Tujuannya apa? Agar orang lari dari belajar Al-Qur'an, belajar qala Allah, berfirman Allah, qala Rasul, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Subhanahu wa taala, untuk menghadapi fitnah syubhat, belajar. Tidak ada cara lain. Untuk menghadapi fitnah syahwat, tazkiyatun nafsi, membersihkan hati. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan, qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Ya, beruntunglah orang yang zakkaha, selalu membersihkan
hati. Rugilah orang yang selalu menodai hati. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Telah beruntunglah orang yang selalu tazkiyah, membersihkan hati. Nah, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih, sering-sering mengingat Allah dan mereka melaksanakan salat. Ini jadi fitnah syubhat dengan menuntut ilmu, fitnah syahwat dengan selalu membersihkan hati. Bersihkan hati apa? Oh, bisa jadi wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Takut selalu kepada Allah. Kemudian apa? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Hawa nafsu ditahan-tahan. Itu termasuk bagian pada tazkiyatun nafsi. Nah, mungkin kalau masalah tazkiyatun nafsi mungkin Ustaz Ed Fauzan lebih tahu daripada saya. Yang jelas Bapak Ibu SWT, membersihkan hati, menghadapi fitnah syahwat dengan membersihkan hati. Menghadapi fitnah syubhat dengan belajar. Kita mulai dengan fitnah syubhat. Karena fitnah syahwat banyak sudah ustaz-ustaz cerita ya Bapak ya. Kalau masalah fitnah syubhat, syahwat banyak ustaz-ustaz cerita. Jangan berjudi, jangan minum khamar, jangan KDRT, jangan ini, jangan itu, jangan korupsi, jangan mencuri, jangan. Itu banyak. Tapi jarang mempelajari bagaimana fitnah syubhat. Bapak Subhanahu wa taala, fitnah syubhat itu lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Kalau bercerita pengalaman pribadi Bapak Ibu, dulu sekali, misalnya pribadi saya ya Bapak ya, fitnah syubhat. Bagaimana fitnah syubhat itu datang? Ini sebelum ke Mesir Bapak Ibu, masih muda, masih bujang-bujang, masih masih semangatnya tapi bodoh. Ya, dulu sebelum kita belajar lebih jauh lagi, datang orang kepada saya, terus terang NII, ya, dikatakan mau masuk surga, ya masuk surga apa? Yuk kita berjihad. Ya kadang-kadang apa? Mau dapat bidadari, yuk berjihad, ngebom sana ngebom sini, itu yang betul, ya, itu radikalisme itu. Kemudian Islam dikatakan yang seperti itu, itu musibahnya, syubhat. Wah, katakan kenapa kita meledak-ledakkan diri, kenapa kita menghancurkan, itu pemerintahan sekarang ini kafir semua. Wah, gitu dia bilang. Betul. Semua orang kafir semuanya. Kamu kalau nggak ikut pun jadi kafir. Oh, kok bisa kafir? Lihat dalam surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah dikatakan, apa katanya? Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir. Pancasila Undang-Undang Dasar 45 tidak hukum Allah, kafir. Wah, iya ya betul. Yuk keluar kita dari negara kafir ini, berjihad kita segala macam. Semua seperti itu. Itu syubhat, mengkafirkan semua orang. Tidak tahu bagaimana bahwa sesungguhnya ketika mengkafirkan itu ada syarat. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, ini syubhat namanya. Ya, syubhat mengajak ajaran yang tidak, yang tidak mengajarkan kepada kebaikan, membuat kerusakan, namanya syubhat, seolah-olah benar. Ini perbedaannya. Ustaz, apa beda syubhat dengan syahwat? Kalau syahwat kita tahu itu salah, tapi kalau syubhat, orang yang tidak punya ilmu akan menyangka bahwa itu benar, padahal itu adalah salah. Ini ya. Kalau syahwat kita tahu itu maksiat, berzina tahu, korupsi tahu itu syahwat. Apalagi mabuk-mabukan tahu, minum-minuman keras tahu, itu semua kita sudah jelas bahwa ini salah, kita lakukan juga, itu namanya syahwat. Kalau syubhat, kadang-kadang orang yang tidak punya ilmu bisa tergelincir kepada yang namanya maksiat, tapi tidak diketahui bahwa itu adalah maksiat. Itu syubhat. Itu adalah maksiat, tapi tidak diketahui bahwa itulah maksiat. Itu adalah suatu kesalahan, tapi tidak sadar bahwa itu adalah salah. Yang seperti yang kami katakan tadi, ada orang yang kafir sana kafir sini, kafir sana kafir sini. Itu kayak saya pribadi pernah diajak orang seperti itu, ya. Makanya semua orang kafir. Wah, ya. Kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita ini bodoh. Nah, untuk menghadapi ini belajar. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, salah satu fitnah syubhat, ya, fitnah syubhat. Ayo, ini kalau fitnah yang lain ya, fitnah syubhat. Saya pernah mendengar dulu waktu kita kecil-kecil lah,
ya, nonton film dan film ini menunjukkan bahwa itulah Islam. Ya, kita menonton film menunjukkan bahwa film itu itulah Islam. Contoh, nonton film Sunan Kalijaga. Ya, dia menjaga kali, ada tongkat ditancapkan, dijaganya kali sampai bertahun-tahun, sampai lumutan. Wah, itu wali Allah katanya. Ya, Bapak Ibu, mungkin nggak seorang wali Allah menjaga tongkat berlama-lama seperti itu, berbulan-bulan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, tapi tidak sholat? Ada yang seperti itu, wali Allah tapi tidak sholat. Ustaz, kalau gitu Ustaz menantang wali Songo. Bukan saya menantang, ceritanya itu entah ya tanda itu yang benar. Nah, ceritanya itu entah iya entah tidak. Tapi yang jelas tidak mungkinlah wali Allah tidak sholat. Nah, kalau kita mau tahu, tidak mungkin wali Allah tidak sholat. Tapi itu ditanamkan kepada kita waktu kecil. Itulah wali Allah. Ya, nggak perlu sholat jaga kali. Maka disebut Sunan Kali jaga. Itu salah satunya. Digambarkan kepada kita, kalau kita ini menjadi orang yang soleh, Bapak Ibu, kita bisa terbang. Ya Bu, bisa terbang, bisa jalan di atas air. Wah, namanya wali Allah. Nah, jadi kita menjadi wali Allah lah. Gimana cara menjadi wali Allah? Zikir ini, zikir itu. Ini Bapak Ibu, perlu ditimbang kembali. Syubhat. Bapak Ibu, waktu kecil Bapak Ibu, saya sendiri sering melihat atraksi. Setelah berzikir, kebal, ditusuk pakai apa? Nggak mempan. Woi, mantap ya. Kenapa? Wali Allah. Bapak Ibu, kalaulah wali Allah itu ditusuk tidak mempan, ada manusia yang lebih soleh daripada orang-orang yang seperti itu, tapi dia tetap berdarah. Tetap Rasulullah SAW patah giginya ketika perang Uhud. Kebal Rasulullah SAW tidak. Hamzah, manusia yang paling mulia, matinya gimana? Terbunuh. Umar Ibn Khattab mati terbunuh, tidak kebal Bapak Ibu. Jadi yang mengajarkan ilmu kebal itu Bu, meskipun ngakunya kiai, meskipun ngakunya pakai zikir ini zikir itu, ketahuilah bahwa itu syubhat. Mereka dusta. Oh, ini karomat. Bukan sini kita bisa mengkaromat. Tapi yang jelas, yang ilmu kebal seperti itu, lihat orangnya terlebih dahulu. Lihat orangnya, apakah zikirnya diajarkan oleh Rasulullah, apakahnya zikir sesuai dengan syariat atau tidak. Seperti itu dilihat ya. Umar mati terbunuh, Utsman mati terbunuh, Ali mati terbunuh. Kok zaman sekarang ada orang yang mengaku-ngaku kebal-kebal sana, kebal ditusuk segala macam. Kiai saya dulu zaman Belanda perang. Ya, perang dia dari balik bilik, tapi dia bisa perang di luar. Ya, kita ditanamkan kepada kita, ada yang namanya si pitung. Ya, guru ngaji mengajarkan suatu zikir wirid, jika membacanya maka dia kebal. Si pitung, sakerah, diajarkan kepada kita fitnah, syubhat, ajaran-ajaran yang keluar sebenarnya bukan dari Islam, kesalahan, tapi dianggap itu adalah ajaran Islam. Paham sesat diajarkan kepada kita. Kita tidak tahu, kita nyangka itu Islam. Islam itu dapat karomat. Bisa macam si pitung, bisa macam si sakerah, bisa kebal sana sini, bisa terbang, bisa jalan di atas air. Itu fitnah apa? Syubhat. Cara menangkalnya apa? Belajar Bapak Ibu, ya. Datang ke pengajian, baru kita tahu, oh ini salah. Oh ini benar. Jadi jangan cepat percaya kepada orang yang mengaku kiai. Ya, yang cepat percaya. Seminggu lalu saya juga melihat YouTube. Ada seorang petinggi organisasi besar di Indonesia, di Jawa Tengah. Sebutkannya di Jawa Tengah. Petingginya, penasihat utama malah. Itu dia mengaku setiap hari dia kedatangan orang yang meninggal. Ya. Dia orang tersebut minta masuk Islam, bersyahadat. Jadi orang sudah meninggal, orang di kuburan Kristen didatanginya. Orang tersebut setiap hari datang, banyak orang datang.
Setiap hari dia mensyahadatkan orang yang sudah meninggal. Kenapa? Diazab di kubur. Pak, saya diazab di kubur. Saya masuk Islam. Oh ya, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baliklah, kamu nggak akan diazab lagi. Setiap hari kedatangan orang yang ini videonya masih ada sama saya. Kalau saya mau tahu saya tunjukkan nanti ya. Setiap hari mengaku orang yang sudah meninggal, orang kafir sudah meninggal datang kepada dia minta syahadat biar tidak diazab, masuk Islam. Tapi apa sudah mati? Mungkin enggak? Yang besar yang bilang itu pembesar, kiai, penasihat utama organisasi besar di Indonesia. Ya di Jawa Tengah. Seperti itu. Hal yang seperti ini mustahil. Orang sudah mati enggak mungkin balik. Kalaulah orang yang mati kemudian dia kafir, diazab oleh Allah, tentu Fir'aun paling duluan minta masuk Islam. Mustahil. Ini namanya fitnah syubhat, ya. Tidak sadar kesalahan yang ditanamkan kepada kita, kebodohan ditanam kepada kita, maka obatnya adalah belajar, datang ke pengajian. Kalau fitnah syahwat, itu banyak ustaz cerita ya. Tapi yang kami sampaikan sini, Bapak Ibu, siap-siaplah kalau mengaku kita beriman untuk dapat ujian. Lewat satu ujian kita akan mendapatkan ujian selanjutnya, dan Allah akan mengangkat derajat kita sesuai dengan ujian yang kita lalui. Naik kelas 1, lulus kelas 1, naik kelas 2. Kalau tidak lulus kelas 1 lah terus kita Bapak Ibu. Ya. Lulus kelas 2 masuk kelas 3. Lulus kelas 3 masuk kelas 4 dan seterusnya. Kan itu. Kalau kita tidak lulus, derajat kita masih situ-situ juga. Itu berlaku untuk hidup di muka bumi ini, menghadapi fitnah, menghadapi ujian. Ya. Jadi jangan sangka ketika orang mendapatkan ujian itu azab, tidak. Itu bisa jadi adalah nikmat atau merupakan ujian bagi dia untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ujian. Yang kedua kami ingatkan, ujian itu bentuknya ada dua. Ada syubhat, ada syahwat, ya. Syubhat ini lebih dahsyat. Obatnya datang pengajian. Ya, belajar, baca buku dan seterusnya. Syahwat, ini dibersih-bersihkan hati. Ya. Seluruh nabi pun mendapatkan ujian Bapak Ibu. Jangan disangka kemudian mendapat nikmat itu adalah nikmat, tidak. Bisa jadi nikmat adalah azab. Tapi kalau bisa mensyukuri nikmat, maka itu adalah ujian yang mendapat adalah nilai yang tinggi. Bapak Ibu, siapa yang nabi yang paling mulia, yang paling kaya, yang paling enaklah kita sebut? Siapa Bapak Ibu? Nabi yang paling enak hidupnya yang kita sangka siapa? Nabi Sulaiman katanya ya. Kaya, penguasa, kaya, soleh. Itu untuk mendapatkan yang seperti itu bukan main-main Bapak Ibu. Dia betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah. Diuji dia. Nabi Sulaiman diuji. Dalam Al-Quran dikatakan, Inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Ruddu'a ilayya fatafiqa masam bisuqi wal a'naq. Suatu hari Nabi Sulaiman main kuda. Kuda ini Bu, macam kita sekarang macam naik mobil Mercy. Kuda yang bagus, kualitasnya, itu makan macam mobil mewah zaman sekarang. Punya mobil Mercy, punya mobil BMW, punya apa-apa segala macam. Nabi Sulaiman punya kuda. Suatu saat diuji dia. Main-main kuda Bapak Ibu. Terlengah dia sholat asar Bapak Ibu. Dalam Al-Quran, dalam surat Shad, ya Shad nggak salah, atau surat Shad 6 ya. Apa kata ketika main kuda, kuda yang bagus, yang baik, yang apa segala macam, sedang main kuda, terlewat sholat asar Bapak Ibu. Ya. Ya, kemudian katakan inni ahbabtu hubbal khairi. Kata Nabi Sulaiman, ternyata saya ya menyukai benda lebih baik, lebih kuat, lebih aku cintai daripada zikir kepada Allah. Nabi Sulaiman katakan itu, inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi. Aku ternyata lebih menyukai benda, lebih menyukai dunia daripada zikir kepada Allah, kata Nabi Sulaiman. Gara-gara apa? Main kuda sampai terlewat salat asar. Kemudian apa sikap Nabi Sulaiman? Rudduha ilayya fatafiqa masham bisuqi wal a'naq.
Itu kuda yang lari itu hatta tawarat bil hijab, sampai nak nampak, balikkan sini kuda tuh. Kuda yang mantap tuh, kuda yang hebat tuh, yang macam mobil Mercy, macam mobil BMW, balikkan tuh sini. Setelah dikembalikan, apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Fatafiqa masam bisuki wal anak. Sembelih kuda ini. Nah ya, sembelih kuda ini, dagingnya dibagikan untuk fakir miskin. Itu gara-gara apa Bapak Ibu? Terlambat sholat asar. Bagi orang main mobilan, udah lewat sholat asar mah. Apa yang dilakukannya? Mobilnya dijual, disedekahkannya. Bayangkan itu. Bisa nggak seperti itu? Lihat kalau Bapak Ibu. Itu Nabi Sulaiman, ya, punya mobil BMW, punya apa segala macam, terlambat sholat asar. Aduh, ya, juallah mobil ini lagi, sedekahkan. Bisa nggak macam itu? Itu Nabi Sulaiman. Jadi jangan disangka Nabi Sulaiman itu untuk mendapatkan derajat seorang nabi, seorang raja yang tinggi, yang kita anggap enak hidupnya. Tapi ingat, dia tuh melewati ujian dengan yang seperti ini. Gara-gara main kuda terlambat, kudanya disembelih. Menunjukkan apa? Dia lebih suka dunia daripada zikir kepada Allah. Tak boleh seperti ini. Sembelih kuda, bagikan dagingnya. Seperti itu, ya. Itulah sedikit masalah fitnah syahwat. Ya, banyak kalau cerita syahwat banyak yang istrinya para ustaz umumnya cerita masalah fitnah syahwat saja ya. Fitnah syubhat ini itu banyak juga, tapi sering-seringlah datang. Kita akan tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Itu ujian. Jadi Bapak Ibu, siap-siap menghadapi ujian. Ujiannya apa? Kalau dalam dunia ada ujian lisan, ada ujian tulisan. Kalau untuk hidup di dunia ini ada ujian syubhat dan ujian syahwat. Hati-hati, jangan sampai kita ini gagal dalam ujian. Ada nggak gagal? Ada, ya. Ustaz pun seperti itu, ya. Jadi belum tentu yang bicara sini ini lebih baik. Enggak. 3 orang yang pertama sekali dimasukkan dalam api neraka. 3 orang. Salah satunya apa? Man ta'allama ilman wa qara al-Qur'an liqal alim liqal qari. Salah satu orang yang nyala api neraka dengannya apa? Orang yang belajar untuk dikatakan, oh saya seorang yang alim, ulama, membaca Quran agar dikatakan, oh saya qari. Itu yang seperti itu Bapak Ibu, itu justru orang yang pertama kali masuk neraka. Jadi ustaz pun jangan disangka mereka lulus ujian. Hatinya seperti apa? Allah yang tahu, ya. Semua kita pasti pernah gagal ujian, tapi sebaik-baiknya orang ujian ikut ujian lagi. Semua kita pasti salah. Sebaik-baiknya orang salah adalah apa? Orang yang beristighfar. Kullukum khata' wa khairu khatta'in at-tawwabun. Semua kamu pernah salah, dan sebaik-baiknya orang bersalah orang yang bertaubat. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan, kalau pertanyaan ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ya kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.